Halo sobat, kembali lagi bersama saya di Alfat Films. Dan kali ini saya akan mereview sebuah series asal Perancis yang lagi hangat diperbincangkan beberapa waktu ini dan menjadi series Perancis pertama yang masuk 10 besar di Netflix USA, apalagi kalau bukan Lupin. Tetapi sebelum itu, klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Oke, start the beat. Lupin adalah series asal Perancis yang dibuat oleh Georges Kay dan Francois Ozon dan dibintangi oleh Omar Sy, seorang aktor asal Perancis. Lupin bercerita tentang seorang putra imigran asal Senegal yang sekarang tinggal di Perancis bernama Assane Diop yang diperankan oleh Omar Sy sendiri. Saat masih remaja, ayahnya dijebak mencuri sebuah kalung berlian di rumah majikan ayahnya sendiri. Lalu 25 tahun kemudian, kalung tersebut tiba-tiba ditemukan entah bagaimana. Assane yang sudah dewasa kini mencoba untuk mengungkap kebenaran akan pencurian kalung berlian tersebut, sekaligus membalaskan dendam terhadap ayahnya. Lupin sebenarnya berjumlah 10 episode, tetapi Netflix membaginya dalam 2 part. Part pertama berjumlah 5 episode yang sudah bisa kalian tonton sekarang, dan part kedua berjumlah 5 episode juga yang bisa kalian nonton nanti. Omar Sy berhasil di sini menurut saya membawakan sebuah karakter yang menarik, charming, dan cerdik. Karakternya yang terlihat baik namun bisa menipu berhasil sekali ditampilkan. Ini juga mungkin berkat sutradara dari series Lupin ini, itu adalah sutradara juga yang mendirect film No You See Me, yaitu Louis Leterrier namanya. Dia sudah handal dalam mendirect sebuah cerita yang penuh dengan trik atau tipuan-tipuan yang membuat kita senyum-senyum dan terkesima saat mengetahui tipuan tersebut. Ceritanya menurut saya cukup kuat, padat, dan fast pace, membawa sebuah masa lalu yang kelam seorang anak remaja yang ingin membalaskan dendam terhadap ayahnya sangat baik ditampilkan. Benang merah antara plotnya juga bagus dalam ceritanya, walau beberapa plot terkesan mudah untuk sampai ke conclusion, tapi saya masih fine-fine saja. Bagaimana film ini yang juga mengangkat karakter Lupin ciptaan Maury Leblanc juga sangat baik. Referensi dan bagaimana plot ceritanya dibangun di atas sebuah karakter fiksi ini sangatlah bagus, dan itu juga yang mungkin menurut saya membuat karakter Assane menjadi sangat baik ditampilkan oleh Omar Sy, karena tokoh ciptaan Maury Leblanc di sini sudah kuat dan dikenal oleh pembaca bukunya, apalagi di Prancis. Kalau ada yang tahu, cerita Lupin versi Maury Leblanc berlatar waktu abad ke-20, tetapi series Lupin versi Netflix ini ceritanya berlatar di zaman modern. Dan itu menurut saya ialah langkah yang tepat membuat para penonton bisa lebih relate dengan apa yang coba kreator Lupin bawakan. Bisa lebih mengerti karena kesamaan waktu dan isu kayak rasisme dan intrik politik yang juga jadi jadi sesuatu yang besar ditampilkan di Lupin ini. Dan itu yang menurut saya membuat Lupin bisa diterima dengan baik oleh banyak orang, bukan hanya di Perancis tetapi di seluruh dunia. Karena film ini bercerita tentang karakter yang terkenal di Perancis, bahkan series ini berbahasa Perancis, tetapi relatability yang kuat dan karakter yang oke bikin orang bisa invest ke series ini dengan baik. Oh iya, series ini sebenarnya tidak bercerita tentang Lupin atau Arsène Lupin yang ada dalam bukunya, tetapi bercerita tentang Assane Diop yang melakukan trik dan intrik layaknya buku yang dia baca saat dia masih kecil. Dan kalian pasti bisa tebak judul bukunya apa. Lupin. Series ini bukanlah adaptasi langsung dari buku Lupin itu sendiri, melainkan cerita seorang anak di zaman modern sekarang yang bertindak layaknya sosok Lupin yang dia baca saat masih kecil. Kalau Sherlock Holmes biasanya diangkat langsung sebagai karakter utama kayak di series BBC-nya yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch atau filmnya yang dibintangi oleh Robert Downey Jr. Singkatnya di sini, series Lupin ini adalah bercerita tentang anak yang baca, mungkin singkatnya di sini ada anak yang baca bukunya Sherlock Holmes, dan karena sukanya dengan buku tersebut dia seperti menjadi Sherlock Holmes. Mau itu tindak tanduknya dan lain sebagainya akan seperti Sherlock Holmes. Lupin juga seperti itu di sini. Penyamaran demi penyamaran, rencana demi rencana yang dieksekusi oleh Assane di sini yang membuat seriesnya sangat asik untuk diikuti.
Walau tak semua menurut saya penyamarannya meyakinkan, ada yang kayak kayak terlalu simple, tapi ada juga yang bagus banget pas disguise-nya. Jadi masih bisa saya maklumi. Series ini juga mengangkat sudut pandang penyidik kepolisian dan bagaimana para penyidik menemukan bukti dan selalu nggak pernah berhasil, hampir menangkap Hasan. Selalu bikin kita tertarik buat terus nonton. Kemudian terakhir, salah satu yang patut diberikan jempol ialah sinematografi dalam series ini yang sangat bagus dan cantik. Bagaimana pemandangan kota Paris dan landmark-landmark macam Menara Eiffel dan The Louvre sangat memanjakan mata saat menonton. Saya akan kasih Lupin B karena saya masih mau nonton 5 episodenya lagi. Apakah akan sebagus 5 episode akhir ini? Lupin bisa menghadirkan sebuah cerita lama yang bisa dibungkus dengan baru, bagus, dan sesuai dengan zaman. Ceritanya oke, sinematografinya cantik, karakternya juga bagus. Pokoknya oke lah. Like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman dan grup kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Cut the beat.